Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Riviano Satria dengan NIM 811422610. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Hukum Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dalam Kasus Kehilangan di Masa Kredit menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik, kita mulai dari latar belakangnya sendiri. Perkembangan industri otomotif Indonesia mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor sebagian besar melalui fasilitas kredit. Dan ini memicu kebutuhan akan melindungi finansial terutama dari risiko kehilangan kendaraan, sehingga asuransi kendaraan bermotor menjadi instrumen penting yang menghubungkan konsumen, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi. Namun kompleksitas hubungan hukum ini kerap menimbulkan permasalahan khususnya terkait penolakan klaim asuransi dalam kehilangan kendaraan selama masa kredit, tidak kesesuaian posisi tawar dan pemahaman konsumen terhadap klausul perjanjian asuransi seringkali merugikan hak konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausul baku yang merugikan konsumen. Namun, dalam praktiknya masih terdapat klausul yang berpotensi melanggar hak-hak tersebut. Kemudian, penolakan klaim asuransi sendiri yang tidak sesuai perjanjian dapat berdampak pada kerugian finansial konsumen serta mengganggu hubungan hukum dengan lembaga pembiayaan, terutama jika kendaraan belum lunas. Kemudian masuk ke rumusan masalahnya, itu ada dua, yaitu ada apakah interpretasi yuridis terhadap klausul-klausul dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, apa dampak hukum penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi dalam kasus kehilangan kendaraan bermotor di masa kredit sebagai pelanggaran hak kredit sebagai pelanggaran hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian masuk ke tujuan penelitiannya, yaitu ada dua, yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian interpretasi yuridis terhadap klausul-klausul dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisis dampak hukum dari penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi dalam kasus kehilangan kendaraan bermotor di masa kredit ditinjau dari perspektif pelanggaran hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu ada dua. Ada menurut manfaat teoritisnya itu dibagi menjadi dua. Yang satu memperkaya kajian ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum asuransi terkait interpretasi yuridis klausul-klausul dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Kemudian memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum perjanjian terutama dalam konteks perjanjian asuransi dan relevansi dengan perlindungan konsumen. Yang kedua ada manfaat praktisnya, itu memberikan panduan bagi praktisi hukum dan industri asuransi dalam menafsirkan klausul-klausul perjanjian asuransi kendaraan bermotor agar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, membantu konsumen untuk lebih memahami hak-hak mereka dalam konteks perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan proses klaim asuransi. Kemudian ada tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, analisa, serta membedakannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait dengan analisis hukum perjanjian asuransi kendaraan bermotor dalam kasus kehilangan di masa kredit menurut perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu ada 4 jurnal dan atau skripsi yang mengandung tentang analisis hukum perjanjian asuransi kendaraan bermotor dalam kasus kehilangan di masa kredit menurut perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke, kita lanjut ke landasan konseptual, itu dia ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengertian perlindungan hukum yang memiliki arti peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang berlaku di tengah masyarakat, yang dimana peraturan ini guna melindungi hak seseorang. Kemudian yang kedua ada perjanjian asuransi, yang mana asuransi atau tanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian dengan menerima penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tidak tertentu. Kemudian kita masuk ke landasan teorinya. Yang pertama ada teori
perlindungan hukum, yang mana teori ini mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tujuan perlindungan subjek hukum yang dilindungi oleh objek perlindungan diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Kemudian ada teori perjanjian adalah menekankan asas kebebasan berkontak dan asas pacta sunt servanda mengharuskan pihak-pihak mentaati isi perjanjian seperti mentaati undang-undang. Yang ketiga teori keadilan itu adalah yang mengatur bahwa keadilan adalah fairness, di mana prinsip-prinsip keadilan yang paling fair adalah prinsip-prinsip disetujui semua pihak dalam posisi setara. Kemudian ada teori perlindungan konsumen, yaitu hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain dengan barang atau jasa di dalam pergaulan hidup. Kemudian ada teori tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan kewajiban penanggung untuk memberi ganti rugi atau manfaat kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian. Kemudian kita masuk ke pendekatan penelitian sendiri, menganalisis kedua rumusan masalah tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach, yaitu sebagai pendekatan utama yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan sekunder seperti dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata, Undang-Undang Asuransi, dan peraturan terkait lainnya. Pendekatannya dipilih karena penelitian berfokus pada interpretasi klausul-klausul perjanjian asuransi dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan serta mengaji aspek normatif dari dampak hukum penolakan asuransi. Kita masuk ke jenis penelitiannya. Di sini kita merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum asuransi. Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang interpretasi yuridis terhadap klausul-klausul dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor serta dampak hukum dari klaim asuransi dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan sekunder, buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan artikel hukum, dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data di sini kita menggunakan dua, yaitu dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Yang dimana juga pada saat ini sumber data yang kita gunakan ada 3, yaitu menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Serta yang terakhir ada itu uji validitas data. Itu dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara perpanjangan pengamatan yang memiliki makna proses di mana penulis dan peneliti akan terjun kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara atau pengamatan dengan sumber data primer yang diteliti atau sumber data yang baru. Kemudian ada triangulasi yang memiliki arti untuk menguji validitas atau keabsahan data dengan cara pengecekan kembali data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Kemudian kita memiliki 3 analisis data, yaitu ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data dan verifikasi data. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.